nenek nge-recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Faiz yang kami hormati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Identifikasi Bahan Baku Parasetamol. Sebelumnya, perkenalkan saya Febi Arinta dengan NIM 10127047 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Kebetulan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Rida Wulandari dengan NIM 101270039. Perkenalkan, nama saya Elvira Sativa Putri dengan NIM 101270040. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu pada kasus Anda seorang apoteker di bagian Quality Control industri farmasi melakukan pengujian bahan baku paracetamol yang baru datang dari supplier untuk memastikan bahwa bahan baku yang telah datang sesuai. Kemudian di sini terdapat grafik paracetamol. Dari hasil percobaan paracetamol didapatkan bilangan gelombang 332179, gugus teridentifikasinya adalah amida dan membentuk senyawa NH. Pada bilangan gelombang 3159,27 sampai 31110,79, gugus teridentifikasi adalah cincin aromatik menghasilkan senyawa CH. Pada bilangan gelombang 1650,20 sampai 1608,86, gugus teridentifikasi alkena menghasilkan senyawa C rangkap C. Pada bilangan gelombang 1560,39 sampai 1505,50, gugus teridentifikasi cincin aromatik menghasilkan senyawa C rangkap C. Pada bilangan gelombang 1434,93 sampai 1324,44, gugus teridentifikasi alkana senyawa yang dihasilkan CH. 1223,22 sampai 1169,76, gugus teridentifikasi amida menghasilkan senyawa CN. Bilangan gelombang 1107,74, gugus teridentifikasi alkohol menghasilkan senyawa CO. Pada bilangan gelombang 968,74 sampai 680,04, gugus teridentifikasi alkena menghasilkan senyawa CH. Bilangan gelombang 628,00 sampai 461,91, gugus teridentifikasi sidik jari, keterangannya tidak ada. Hasil FTIR menunjukkan puncak utama pada 3321,79 cm yang menandakan adanya renggangan NH dari gugus amida. Puncak pada 3159,2731 0,79 cm dan 1560,31 sampai 1505,50 cm mengkonfirmasi keberadaan cincin aromatik melalui getaran CH dan C rangkap C. Serapan pada 1650,201 sampai 1608,86 cm juga mendukung adanya ikatan rangkap pada sistem aromatik. Puncak 1434,931 93 sampai 1324,44 cm menunjukkan CH alkana, sementara 1223,22 sampai 1169,76 cm menguatkan keberadaan gugus amida melalui getaran CN. Pita 1107,74 cm menandakan adanya gugus alkohol fenolik atau CO. Rentang 968,746 sampai
sampai 680,04 cm dan 62,00 sampai 461,91 cm menunjukkan pola sidik jari yang khas parasetamol dan tidak ditemukan puncak asing. Seluruh data yang muncul konsisten dengan struktur parasetamol. Baik, di sini ada grafik standar parasetamol. Bilangan gelombang 3320,37 gugus teridentifikasi amina-amida menghasilkan NH. Bilangan gelombang 3154,99 sampai 3107,94 gugus teridentifikasinya cincin aromatik menghasilkan C rangkap C. Bilangan gelombang 2130,65 gugus tidak teridentifikasi menghasilkan OH. 1649,49 sampai 1608,86 gugus teridentifikasinya alkena menghasilkan C rangkap C. Bilangan gelombang 1434,22 sampai 1368,64 gugus teridentifikasinya alkana menghasilkan CH. Bilangan gelombang 1434,22 gugus teridentifikasinya alkana menghasilkan CH3. Bilangan gelombang 1324,44 gugus identifikasinya amida menghasilkan CN. Bilangan gelombang 1222,51 gugus identifikasinya amina atau amida menghasilkan CN. Bilangan gelombang 1171,89 gugus identifikasinya amina atau amida menghasilkan CN. Bilangan gelombang 1106,31 gugus teridentifikasinya karbonil keton. Keterangannya teridentifikasi keton. Bilangan gelombang 1012,93 gugus teridentifikasinya ester menghasilkan CO. 966,60 sampai 678,62 gugus teridentifikasinya cincin aromatis benzena menghasilkan C rangkap C. Bilangan gelombang 627,29 sampai 419,86 gugus identifikasinya alkena menghasilkan C rangkap C. Hasil analisis FTIR pada standar parasetamol menunjukkan beberapa puncak serapan khas yang sesuai dengan struktur kimianya. Pada bilangan gelombang 3320,37 cm, muncul serapan gugus NH yang menandakan keberadaan gugus amina atau amida. Hal ini sesuai karena parasetamol memiliki gugus amida NHCO pada strukturnya. Puncak serapan pada rentang 3154,993,17,94 cm serta 966,678 B2 cm merupakan ciri cincin aromatik C rangkap C. Parasetamol adalah turunan P-aminofenol yang memiliki cincin benzena sehingga puncak aromatik ini memang wajib muncul. Selain itu, adanya serapan pada 16,491,608 cm menunjukkan ikatan C rangkap C aromatik dan 14,34,13,68 cm menunjukkan regangan CH dan CH3. Ini sesuai dengan keberadaan gugus metil CH3 yang terikat pada cincin aromatik. Gugus karbonil amida CO, C rangkap O, terdeteksi pada 1106,31 cm dan serapan CO muncul pada 1012,93 cm. Kedua puncak ini adalah ciri penting yang membuktikan keberadaan struktur amida asetil pada parasetamol. Terdapat satu puncak pada 2130,65 cm yang tidak teridentifikasi. Kemungkinan muncul karena noise instrumen atau adanya pengotor dalam jumlah kecil, namun tidak mempengaruhi interpretasi utama. Baik, dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa spektrum FTIR sampel menunjukkan semua puncak serapan yang sesuai dengan gugus fungsi parasetamol, NH-amida, cincin aromatik, C rangkap C aromatik, CN, dan CO. Tidak ada penyimpangan yang signifikan sehingga sampel dinyatakan memiliki struktur kimia yang identik dengan parasetamol standar.
Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penjelasan yang telah disampaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami berharap materi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.